Sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang antara proses panen dan proses konsumsi. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2018, timbulan sampah yang paling dominan sebanyak 44% adalah sampah makanan. Sebagai negara yang turut serta menyepakati agenda pembangunan global, Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan rendah karbon memprioritaskan implementasi penanganan limbah dan ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pada tahun 2017, The Economist Intelligence Unit menyatakan bahwa Indonesia adalah penghasil food loss and waste kedua terbesar di dunia. Pada tahun 2020, Kementerian PPN Bappenas bersama dengan World Resources Institute dan Waste for Change didukung oleh UK FCDO melaksanakan kajian food loss and waste yang bertujuan untuk mengetahui data dasar atau baseline dan proyeksi food loss and waste di Indonesia. Di samping itu juga untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan food loss and waste untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Kajian ini terdiri dari 4 fase yang dilakukan selama 8 bulan. Data dikumpulkan dari stakeholder meeting, wawancara ahli dan praktisi, survei pengukuran timbulan sampah makanan, serta survei kuesioner. Dalam kajian ini, yang dimaksud food loss adalah hilangnya sejumlah pangan pada tahapan produksi, pasca panen dan penyimpanan, serta pemrosesan dan pengemasan. Food waste adalah pangan yang dibuang pada tahap distribusi dan retail serta konsumsi. Dari hasil kajian, food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun berada di rentang 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Kerugian ekonomi akibat food loss and waste selama 20 tahun terakhir setara dengan 4-5% produk domestik bruto Indonesia, yaitu sekitar 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Dari 11 jenis pangan yang ada, sayur-sayuran menjadi pangan yang pengelolaannya paling tidak efisien. Sementara padi-padian adalah pangan yang menimbulkan kerugian ekonomi paling besar. Dalam 20 tahun terakhir, kandungan energi yang hilang dari food loss and waste setara dengan porsi makanan 61 sampai 125 juta orang per tahun. Sementara dari sisi emisi gas rumah kaca, food loss and waste selama 20 tahun di Indonesia mengeluarkan emisi sebesar 1.702,9 megaton karbon dioksida ekuivalen, setara dengan luas Pulau Jawa dan NTB jika ditanami pohon. Dari hasil studi, ditemukan terdapat berbagai faktor penyebab food loss and waste. 3 penyebab utama yaitu kurangnya implementasi good handling practice, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal, dan kelebihan porsi serta perilaku konsumen. Hasil kajian juga membuktikan terdapat tren peningkatan food loss and waste setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,19% per tahun. Sangat penting bagi kita untuk segera menerapkan strategi pengelolaan food loss and waste di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, dirumuskan 5 arah kebijakan strategi pengelolaan food loss and waste di Indonesia. Yang pertama, perubahan perilaku. Pembenahan penunjang sistem pangan. Penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan. Pemanfaatan food loss and waste. Dan pengembangan kajian dan pendataan food loss and waste. Strategi ini diharapkan untuk dapat diterapkan dalam 25 tahun ke depan hingga 2045. Perilaku kita dalam menghabiskan makanan akan sangat berpengaruh mengurangi dampak food loss and waste. Mari lebih bertanggung jawab terhadap konsumsi dan produksi makanan untuk masa depan Indonesia yang lebih lestari, sehat, dan rendah karbon.